Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di hari ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Amin. Serah. Oke, Bapak Ibu. Jadi pada hari ini saya di sini bukan berarti ilmu saya lebih tinggi dari teman-teman semua, tidak. Saya di sini tidak ada niatan untuk menggurui, juga tidak. Tapi saya hanya ingin kita saling belajar, saling mengingatkan, terutama yang masih ada hubungannya dengan bulan Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan ini ada satu waktu di mana Allah itu menjanjikan jika kita berdoa, jika kita meminta, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan waktu itu? Yaitu di awal pada saat berbuka puasa. Ya, pada saat awal berbuka puasa. Pada saat awal berbuka puasa kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoanya seperti apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya apa? Di situ istilahnya kita seperti menagih janji Allah tapi dengan romantis. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, Kau perintahkan aku berpuasa, maka aku berpuasa. Wa bika amantu, Kau perintahkan aku beriman kepadamu, maka aku beriman ya Allah. Wa ala rizqika aftartu, maka dengan rizkimu ini aku berbuka ya Allah. Wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan dengan rahmatmu aku meminta dan memohon pertolonganmu. Nah, kadang ketika kita sudah baca Allahumma lakasumtu ini, kita udah langsung apa? Makan ya, sudah terlena dengan apa yang ada di depan kita, ya enggak? Padahal di situ Allah menjanjikan setelah doa itu alangkah baiknya kita dianjurkan untuk memanjatkan hajat kita, meminta doa-doa kita. Jadi tahapannya atau caranya, pada awal udah masuk waktu berbuka kita baca bismillah, kemudian kita batalkan dengan meminum atau memakan satu buah kurma, kemudian kita berdoa Allahumma lakasumtu, dilanjutkan dengan memohon hajat kita. Terserah teman-teman mau minta hajat kita apa, entah itu mau dinaikkan karirnya, mau dilunaskan hutangnya, atau mau dikasih anak yang soleh dan solehah, itu monggo. Yang penting apa? Yang penting yang baik-baik dan bermaslahat untuk dunia dan akhirat. Tetapi, nah ini ada tapinya yang agak sulit. Tetapi puasa kita harus puasa yang mabrur, puasa yang diridai Allah, puasa yang diterima oleh Allah. Nah, bagaimana ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah itu? Ya, tidak ada, kita tidak pernah tahu ya ibadah mana yang diterima oleh Allah. Tapi kita bisa berusaha, kita bisa ikhtiar. Salah satunya apa? Ada dua perkara yang ingin saya sampaikan supaya kira-kira puasa kita itu diterima oleh Allah. Salah satunya apa? Kita prinsipnya menjalankan yang namanya takwa. Takwa secara bahasa atau secara harfiah artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, salah satunya kita menjauhi dua perkara ini supaya puasa kita menjadi puasa yang mabrur atau diterima oleh Allah. Salah satunya adalah menghindari yang namanya berbohong. Nah, ini sepertinya sepele, tapi kadang kita masih terlena, ya. Padahal jelas apa? Berbohong itu bisa mengurangi pahala kita berpuasa, bisa menggugurkan pahala kita. Tapi kadang kita masih menyepelekan. Nah, langkah baiknya kita menjauhi satu perkara ini, yaitu yang pertama tadi berbohong. Yang kedua apa? Yang kedua ini sudah menjadi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Kenapa saya bilang ini kebutuhan? Ini sebenarnya dosa besar tapi jadi kebutuhan. Apa itu? Ghibah. Ya, benar sekali Mas Arif. Ghibah, gosip. Ini naudzubillah ya, ini benar-benar nggak cuma di bulan puasa tapi di hari-hari biasa pun kita dilarang itu. Karena kenapa? Ini dosanya sangat besar. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa menjauhi dua perkara ini, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang diridhai oleh Allah. Kenapa saya tadi bilang ghibah ini termasuk kebutuhan kita atau sudah menjadi kebutuhan kita? Pada saat kerja pasti kita ghibah, di rumah mau berangkat kerja di dalam mobil, di atas kendaraan ghibah, kemudian pada saat kumpul keluarga ghibah. Makanya apa?
sebisa mungkin dua perkara ini harus kita hindari teman-teman. Supaya apa? Ketika tadi pada awal berbuka puasa kita memanjatkan doa, memanjatkan hajat kita, insya Allah nanti lihat apa namanya hasilnya di 30 hari ke depan. Hasilnya seperti apa jika kita dapat memaksimalkan puasa kita, dapat memaksimalkan bulan Ramadan ini. Karena bukan tidak mungkin, sekarang kita masih bisa berpuasa tapi belum pasti kita sampai di 30 hari ke depan. Iya nggak ada yang menjamin, nggak? Tidak ada. Ya, oleh karena itu ini masih di hari ke-10, masih ada di 20 hari terakhir. Kita maksimalkan puasa kita, ibadah kita, kemudian juga jangan lupa yang itu tadi, maksimalkan doa-doa kita ya di hajat kita. Saya yakin kalau teman-teman benar-benar serius, benar-benar bisa menjalankan atau menghindari dua perkara itu tadi, insya Allah akan kita akan mengunduh hasilnya di pas 1 Syawal nanti. Kita insya Allah akan menjadi atau akan jadi manusia yang fitri lagi atau yang suci lagi, seperti itu. Karena banyak kasusnya juga masalah ghibah ini tadi. Ketika habis subuhan itu kan, kita kalau puasa subuhan ya, kadang ibu-ibu atau bapak habis itu jalan-jalan. Nah, jalan-jalan malah pada ghibah, baru aja kita setar ibaratnya, tapi udah udah gugur puasa kita. Nah, makanya ya, ini benar-benar saya tekankan, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan puasa ini. Dan tentunya ini adalah pesan untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa may yaskurun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.